السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kuliah subuh di Masjid Jogaranya akan diisi oleh Ustaz Dr. Akmal Syafril. Beliau adalah penulis, juga merupakan seorang pendiri dan kepala sekolah pemikiran Islam yang pada pagi hari ini insyaallah akan menyampaikan kepada kita terkait pentingnya tradisi ilmu dalam mengembalikan kejayaan Islam. Untuk itu mari kita mulai terlebih dahulu kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita awali juga pagi hari ini dengan membaca doa sahadat istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian subuh kita pada pagi hari ini. Selepas kita melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di rumah Allah yang berkah ini, mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah menilai sebagai amal soleh, Allah kita gandakan balasannya, dan Allah nilai sebagai jihad kita jalan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, keluarga fillah, sebagaimana yang disampaikan tadi, saya ingin menyampaikan sedikit
bahasan tentang bagaimana kita mengembalikan kejayaan peradaban Islam, tapi dengan catatan yaitu dengan mengembalikan tradisi ilmu. Karena tidak bisa peradaban Islam ini dikembalikan kejayaannya kalau nggak dengan ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu, kalau para ulama menjelaskan ilmu itu dua macam, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Artinya tidak dibedakan, artinya bukan didikotomikan antara ilmu syariat dan non syariat, seolah-olah yang penting hanya ilmu syariat, atau sebaliknya, seolah-olah yang penting hanya ilmu sains saja. Dua-duanya penting, dan semua statusnya adalah fardu ain atau fardu kifayah. Ada yang ilmu-ilmu yang harus kita ketahui semua kita harus tahu, cara sholat misalnya, cara wudhu. Tapi ada hal-hal yang harus dikuasai oleh salah seorang di antara kita sampai memenuhi batas kecukupan. Di antaranya adalah ilmu kedokteran. Bahkan sebagian besar ilmu syariat termasuk fardu kifayah. Tidak semua orang harus menjadi seorang faqih dalam ilmu agama. Tidak semua orang harus jadi ahli tafsir Quran misalnya. Ya. Tapi ilmu kedokteran, ilmu fisika, astronomi semuanya adalah fardu kifayah. Dan kita ingat dalam Al-Quran di surat Ali Imran 180-191, ini ayat yang cukup terkenal saya rasa. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, ada dalam penciptaan langit dan bumi, penantian malam dan siang, ada tanda-tanda bagi ulil albab. Ulil albab ini seringkali diartikan orang-orang yang berakal. Tapi siapakah orang ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Dan mereka juga selalu berpikir penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka inilah orang yang sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar. Maka jauhkanlah kami dari api neraka. Itulah ulil albab. Ulil albab adalah orang-orang yang memikirkan ciptaan langit dan bumi, dan mereka ingat sama Allah dalam setiap keadaan. Kalau saya adalah seorang, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk belajar ilmu sejarah sampai kuliah S3. Oleh karena itu saya akan menjelaskan dari sisi sejarah saja. Kalau kita bicara peradaban Islam, kita mungkin lupa betapa peradaban Islam itu luas sekali. Betapa tahun 95 Hijriah 95 Hijriah itu berarti hanya 80-an tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat, Islam itu baru di Hijaz, baru di wilayah yang sekarang jadi Arab Saudi. Tapi 80 tahun kemudian Islam sudah sampai ke Andalusia, sudah sampai ke Maroko, Spanyol dan Portugal. Spanyol dan Portugal yang sekarang bukan wilayah Islam, bagian paling barat dari Eropa, itu adalah wilayah Islam di tahun 95 Hijriah. Itu jauh di zaman Daulah Umayyah. Tahun 132 Hijriah, Daulah Umayyah runtuh, berdirilah Daulah Abbasiyah. Dan Daulah Abbasiyah punya ibu kota baru, yaitu Baghdad. Beberapa puluh tahun kemudian, umat Islam punya dua ibu kota, yang satu di Andalusia, yang satu di Baghdad. Yang di Andalusia di Cordoba atau Kurtubah. Kalau kita sering dengar nama Imam Al-Qurtubi, itu dari Cordoba. Dan dua-duanya ibu kota, dua-duanya ibu kota Islam, di Cordoba maupun di Baghdad. Dua-duanya adalah ibu kota sains dunia. Ini pada masa yang bersamaan. Jadi pada masa yang bersamaan ada dua kekhilafan Islam. Ada Daulah Umayyah yang selamat di Andalusia, ada Daulah Abbasiyah yang ibu kotanya adalah di Baghdad. Dua-duanya terkenal sebagai ibu kota sains dunia. Dan ini semua terjadi justru ketika Barat mengalami zaman kegelapan. Kalau kita sering mendengar istilah orang Barat sering menyebut the Dark Age atau the Medieval Age, ya, itu adalah zaman kegelapan Eropa. Eropa yang mengalami kegelapan. Hal pada zaman yang sama tak terjadi kegelapan di Afrika, di Asia. Tidak ada hubungannya hanya di Eropa saja. Tapi dari seluruh Eropa ada bagian yang tidak gelap, yaitu Andalusia. Dan alhamdulillah saya punya berkesempatan 3 kali mengantar jemaah ke Maroko, Spanyol, Portugal untuk mengajar sejarah Andalusia. Kita kunjungi tempat-tempat
peninggalan Islam di sana. Sampai hari ini objek wisata nomor 1 di Spanyol adalah peninggalan Islam, yaitu di Granada, namanya Alhambra. Alhambra itu adalah sebuah bukit yang di puncaknya adalah sebuah benteng, dan itu biasa dikelilingi turis. Ya, kalau jalan-jalan di sana sekitar 3 jam. Dan itu saking indahnya istana itu, sehingga ketika orang Kristen merebut Alhambra, tidak ada yang dirusak. Jadi dia Masjid Cordoba yang sangat indah itu. Kalau kita lihat Masjid Nabawi ada pola lengkungannya, ada warna merah putih, merah putih. Itu adalah pola yang ditiru dari Masjid Cordoba. Jadi Masjid Cordoba itu ketika didirikan dia adalah masjid yang paling megah, paling indah, sehingga Masjid Nabawi pun meniru Masjid Cordoba. Ya. Nah, kalau kita mampir ke sana, masya Allah, sekarang statusnya jadi katedral, dijadikan katedral, tapi mihrabnya tetap terpelihara, nggak dirusak. Kenapa? Saking indahnya. Dan semua orang heran dengan Masjid Cordoba, karena tahun 1600-an Portugal dan Spanyol itu dilanda gempa besar sekali, sehingga Lisbon hancur semuanya. Satu kota hancur, tapi Masjid Cordoba retak pun tidak. Dan itu tercatat dalam sejarah. Orang-orang bingung kenapa bisa terjadi seperti demikian. Dan kalau kita lihat betapa luasnya peradaban Islam ini, betapa panjangnya sejarah peradaban Islam, seperti apa pencapaian sains di zaman Islam baik di Baghdad maupun di Cordoba, baik Daulah Abbasiyah di Baghdad atau Daulah Umayyah yang kedua yang ada di Andalusia, kita akan tercengang. Ada orang-orang misalnya di Cordoba, ada namanya Az-Zahrawi, orang yang sudah memulai pembedahan. Jadi ketika orang Eropa masih percaya takhayul, kalau ada orang sakit disangkanya ini masalah setan, ini masalah kesurupan atau bagaimana gitu ya. Tapi orang Islam sudah bisa membedah. Pokoknya namanya Az-Zahrawi. Saat ini kita prihatin melihat ada orang berdebat tentang bumi datar. Sementara dulu sudah ada Al-Biruni yang bisa menghitung diameter bumi. Dengan apa? Dengan trigonometri. Persis seperti trigonometri zaman sekarang, sinus kosinus tangan. Ya. Sudah semaju itu kita dulu. Ya. Tapi kemudian terjadi banyak hal. Panjang sekali itu dijelaskan. Banyak hal yang terjadi dalam peradaban Islam sehingga akhirnya kita mengalami kemunduran. Bapak sekalian, Fatifillah, ini perlu kita ingat bahwa yang namanya ilmu adalah ilmu. Kalau kita ingat dulu di Perang Mu'tah, Rasulullah SAW berpesan kepada para pemimpin. Rasulullah SAW menyerahkan kepemimpinan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Beliau dipesankan kalau Ja'far syahid digantikan dengan Zaid bin Harithah. Kalau Zaid syahid digantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Ada 3 orang yang dipersiapkan untuk memimpin pasukan. 3-tiganya mati syahid. Ketika 3-tiganya mati syahid, lari kepada siapa? Maka pimpinan berpindah kepada Khalid bin Walid. Itulah momen munculnya Khalid bin Walid. Mungkin bukan muncul sebagai panglima perang, karena Khalid bin Walid dari zaman perang Uhud dia sudah jadi panglima perang yang hebat. Cuma di perang Uhud dia ada di sisi kaum musyrikin. Ya. Di perang Mu'tah dia sudah jadi bagian dari kaum muslimin. Dan di perang Mu'tah dia membuktikan kejeniusan dia. Apa yang kita pelajari di sini? Ternyata dengan kehadiran Khalid bin Walid, perang bisa dimenangkan. Walaupun jumlah pasukan perbandingannya sangat tidak masuk akal. 3.000 melawan 200.000 orang. 200.000 pasukan bisa bukan dikalahkan, tapi 3.000 orang itu bisa selamat karena kejeniusan Khalid bin Walid. Ini membuktikan kepada kita bahwa menang perang memang dengan ilmu perang. Itu suatu hal yang logis, yang sederhana sekali. Bahwa kalau mau menang perang, ya dengan ilmu perang. Kalau mau menang secara ekonomi, ya dengan ilmu ekonomi. Tidak bisa kita dengan semangat saja, dengan berdoa saja, lalu Allah menangkan kita. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Oleh karena itu dalam peradaban Islam, ilmu itu sangat dijunjung tinggi. Kalau kita mau unggul dari lawan, memang kita harus punya ilmu yang banyak. Memang kita sebagai umat harus mengambil pos-pos kita masing-masing. Siapa yang akan menjadi ahli ekonomi, siapa yang menjadi ahli sosiologi. Sekarang cukup prihatin kondisi dunia Islam.
karena kita ketinggalan dalam berbagai bidang ilmu. Di antara kaum muslimin sendiri, mungkin kita nggak usah bicara sains. Kalau sains kami jelas dunia Islam lagi ketinggalan. Kita lihat masalah di Timur Tengah, di Palestina. Dengan apa kita menghadapi senjata musuh kalau bukan dengan senjata? Bagaimana kita melawan kekuatan militer Zionis kalau bukan kekuatan militer? Tentu dengan doa, dengan ibadah harian juga. Tapi ilmu militer nggak bisa ditinggalkan. Tapi bukan hanya itu. Di Indonesia sendiri kalau kita lihat perdebatan, jadi apa yang terjadi di Gaza memicu perdebatan di tanah air. Dan perdebatannya sangat prihatinkan sekali. Ada dalam beberapa kesempatan, karena saya sebagai sejarawan, saya melihat banyak orang tidak mengerti tentang sejarah. Ya, misalnya ada yang mengatakan, buat apa kita berperan secara militer, perjuangan secara militer itu percuma. Kata dia belajar dari pengalaman Indonesia. Di Indonesia kita merdeka karena diplomasi, kata dia. Kita dapat pengakuan kedaulatan karena konferensi meja bundar tahun 49. Kata dia, yang penting itu adalah diplomasi, bukan perjuangan militer. Tapi dia nggak mengerti bahwa diplomasi itu baru bisa bertaji kalau ada perjuangan militer. Siapa yang mau bernegosiasi dengan bangsa yang tidak punya militer? Kalau bangsa tidak bisa melawan, ya tidak diajak bernegosiasi. Di mana-mana hukumnya begitu. Jadi diplomasi itu baru jalan kalau ada perjuangan militer, kalau ada kekuatan militer. Maka ketika Mahmud Abbas bilang saya setuju, saya ingin ada Palestina yang demilitarized, Palestina yang tidak punya militer, itu harus jadi bahan tertawaan seluruh dunia. Karena bangsa yang nggak punya militer, nggak akan ada yang mau bernegosiasi dengan mereka, nggak ada yang takut dengan mereka. Ya. Kalau nggak ada perjuangan militer, nggak ada diplomasi. Itu sebabnya sebelum konferensi meja bundar, apa yang terjadi? Pemerintah darurat Republik Indonesia. Pada saat itu Presiden dan seluruh kabinet, Soekarno dan seluruh kabinet menyerahkan diri di mana? Di Jogja. Tapi kemudian mandat berpindah ke pemerintah darurat Republik Indonesia. Pak Syafri pada negara berjuang di Sumatera Barat. Kenapa harus ada pemerintah darurat? Karena kalau nggak ada perjuangan militer, nggak ada alasan untuk diplomasi. Kita nggak punya posisi tawar. Ini tanda orang tidak mengerti ilmu sejarah, nggak mengerti ilmu politik internasional, lalu berkomentar. Kita bicara masalah Palestina sekarang, tapi kita tidak tahu namanya Abraham Accord. Abraham Accord adalah perjanjian normalisasi hubungan negara-negara Timur Tengah dan Israel. Kita perlu tahu hal-hal semacam itu. Bahwa negara-negara Timur Tengah kenapa ini pembelaan mereka pada Israel? Memang mereka baru lagi sebelum Tufan Al-Aqsa tahun 2023, mereka lagi getol-getol melaksanakan normalisasi hubungan dengan Israel. Itu sebabnya kita memang lihat tidak ada pembelaan yang berarti. Gaza dilululantakkan, yang dilakukan oleh mereka hanya konferensi. Hasilnya apa? Mengutuk. Ya, apakah selesai kezaliman Israel dengan kutukan? Enggak. Ya, di sinilah pentingnya ilmu, semua ilmu, termasuk ilmu sejarah. Kalau kita tidak mengerti ilmu sejarah, kita salah memahami zaman masa kita sekarang. Memang sejarah itu bukan masa lampau. Tapi kalau kita tidak paham masa lampau, kita gagal memahami masa kini. Dulu pertama kali terjadi konflik, pertama kali terjadi genosida di Gaza setelah Tufan Al-Aqsa, setelah Oktober 2023, ramai lagi bicara tentang bahwa solusi Palestina adalah hijrah, bukan jihad. Ini tandanya kita tidak mengerti sirah nabawiyah juga. Karena kalau kita meneliti sirah nabawiyah, hijrah Rasulullah SAW adalah bagian dari jihad. 2 bulan sebelum peristiwa hijrah terjadi Bayatul Aqabah kedua. Bayatul Aqabah kedua beda dengan Bayatul Aqabah pertama. Bayatul Aqabah pertama disebut bayat perempuan. Kenapa? Karena klausulnya nggak ada klausul militer di situ. Klausulnya tidak bernuansa militer. Bayatul Aqabah pertama hanya berbayat bahwa kami tidak akan menyekutukan Allah, nggak akan berbuat durhaka pada Rasulullah. Ya, tapi Bayatul Aqabah kedua menyatakan bahwa kami akan taat pada Rasulullah SAW dalam keadaan susah maupun senang. Kami akan berinfak kalau diperintahkan oleh Rasulullah SAW di keadaan lapang maupun sempit. Dan kami akan membela Rasulullah SAW seperti kami membela anak dan istri kami sendiri. Kurang lebih begitu isinya. Sangat militer sekali.
Dan hanya dalam waktu 2 bulan setelah Baitul Aqaba kedua, para sahabat semuanya sudah hijrah ke Madinah. Ngapain di Madinah? Kenapa di Madinah? Dan ketika kaum musyrikin tahu bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat pergi ke Madinah, ke Yathrib, pada saat itu namanya masih Yathrib ya. Ketika mereka tahu Rasulullah SAW pergi ke Yathrib, mereka semua khawatir. Kenapa? Karena Yathrib itu letaknya di antara Makkah dan Syam. Ini bisa mengancam jalur perdagangan dari Makkah ke Syam. Dan itu adalah penggerak roda ekonomi pertama nomor 1 di Makkah. Dan kenapa mereka khawatir? Karena kalau sampai terjadi kaum muslim menguasai Madinah, stagnan ekonomi Makkah. Dan persis itu yang terjadi. Jadi untuk menaklukkan musuh memang perlu butuh ilmu militer, memang butuh blokade. Tiba-tiba sekarang orang bertanya, perlu nggak kita boikot Israel? Dulu Rasulullah bukan boikot, blokade. Itu dua hal yang berbeda. Kalau mau boikot kita punya uang, lalu kita pilih mau kita pakai buat apa? Mau beli ayam yang di sini, mau beli burger yang di sana, mau beli kopi yang di mana? Itu pilihan kita, uang kita. Tetapi kalau blokade, maka jalurnya ditutup, maka rombongannya dirampas. Itulah blokade. Itu yang Rasulullah SAW lakukan. Itu kenapa tahun 8 Hijriah, hanya 8 tahun setelah Rasulullah hijrah, Makkah bangkrut. Perang cuma 3 kali, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Perang Badar kita menang, Uhud kita kalah, perang Ahzab kita menang. Tapi ekonomi Makkah sudah kolaps setelah 8 tahun di blokade. Semua butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Gak terjadi dengan tiba-tiba saja. Walaupun Rasulullah SAW punya mukjizat, tidak dengan mukjizat beliau kalahkan musuhnya. Semuanya dengan ilmu. Apakah kita cukup dengan ilmu strategi perang persis seperti Rasulullah SAW kita praktekkan sekarang? Mungkin tidak cukup. Kita butuh strategi yang lain. Tapi sekali lagi, semuanya butuh ilmu. Berperang butuh ilmu, berjihad secara ekonomi butuh ilmu. Setelah 212 dulu, berapa banyak berdiri 212 Maret? Sekarang berapa tersisa? Itu menunjukkan bahwa untuk mengelola retail sebanyak itu, ya butuh ilmu. Ya butuh ilmu, semua butuh ilmu. Ilmu itu banyak sekali dan semua ilmu itu fardu kifayah. Artinya harus ada yang menguasai, harus ada di antara kita yang belajar. Dulu peradaban Islam pernah sampai ke Spanyol, Portugal. Dulu kita pernah menguasai ilmu astronomi. Ya, di Baghdad itu ada observatorium yang terkenal sekali. Dan umat Islam terkenal karena kemampuan astronominya. Dan yang menarik sekali, orang Barat, sejarawan sains Barat mencatat bahwa ilmu astronomi berkembang karena Islam. Kenapa? Karena semua peradaban mempelajari astronomi. Tapi semua peradaban, kecuali Islam, tidak membedakan antara astronomi dengan astrologi. Astrologi bagian takhayul-takhayulnya. Ya, jadi kalau ada bintang, rasi bintang berpindah ke sini, penafsiran orang Yunani, wah berarti Zeus lagi begini lagi begitu. Ya, kalau orang Cina melihat, wah ini sionya begini, peruntungannya kayak begini, itu astrologi. Ya, astronomi yang murni perhitungan sains. Semua peradaban tidak memisahkan astronomi dan astrologi kecuali Islam. Kenapa? Karena Islam punya akidah yang lurus. Kita percaya bintang-bintang bergerak, nggak ada urusan dengan nasib. Ya. Jadi dengan akidah yang lurus bisa tumbuh ilmu yang benar, bisa muncul semangat belajar yang benar. Karena dalam Islam alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Apalagi yang kita inginkan selain mengenal Allah. Maka kalau kita melihat alam semesta, makin kita kenal ilmu pengetahuan ini, makin kita kenal dengan Allah. Kalau orang melihat langit, saya kasih gambaran terakhir sebagai penutup. Kalau kita melihat langit yang penuh bintang-bintang, ada bedanya antara yang mengerti astronomi dengan yang tidak. Kalau yang tidak mengerti, barangkali akan mengatakan, wah langit malam ini indah, hanya bintang bertaburan, ya, bagaikan pasir-pasir emas di kanvas yang berwarna hitam, indah sekali. Tapi kalau orang mengerti ilmu astronomi, saya kebetulan punya teman yang dulu kuliah di ilmu astronomi ITB. Dia mengatakan, saya lagi meneliti bintang yang satu itu, saya nggak tahu yang mana, dia pura-pura tahu aja. Yang sebelah sana bintang. Apa istimewanya bintang itu? Kata dia jaraknya 2000 tahun cahaya. Ya, kata dia, kamu tahu nggak artinya 2000 tahun cahaya apa?
Artinya cahaya yang kita lihat malam ini adalah cahaya yang dikeluarkan 2000 tahun yang lalu di zaman Nabi Isa alaihissalam. Padahal cahaya bisa berjalan 300.000 meter per detik. 1 detik 300 km. Saya nggak tahu kalau dari Jogja ya. Kalau saya Bogor Bandung bolak-balik itu 300 km. Jadi Bogor Bandung itu 1 detik dengan cahaya. Tapi cahaya yang secepat itu dia butuh 2000 tahun untuk sampai ke mata kita. Apakah 2000 tahun cahaya adalah jarak yang jauh? Sama sekali enggak. Ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribu, dan galaksi terjauh yang sudah ditangkap teleskop kita jaraknya adalah 2 miliar tahun cahaya. Artinya cahaya yang kita lihat tertangkap teleskop malam ini adalah cahaya yang dikeluarkan di zaman ketika dinosaurus saja belum ada. Ya, dinosaurus belum ada, sampai punah, sampai muncul manusia, sampai beranak pinak, sampai di zaman kita, baru sampai sekarang cahayanya. Kita bisa bayangkan alam semesta ciptaan Allah seluas apa. Dan itu galaksi terjauh yang telah ditangkap oleh teleskop. Artinya bisa jadi besok-besok ada yang lain lebih jauh lagi. Ini cuma masalah teleskopnya kuat apa enggak, sejauh apa kita bisa menangkap. Ada bedanya antara orang yang mengerti ilmu pengetahuan dan yang tidak. Kalau dia mengerti ilmu pengetahuan, maka dia melihat alam semesta ini, dia akan merasa yang tadi program makhluk sahada berarti nggak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Kalau besar ciptaan Allah. Kadang-kadang di kampus-kampus, kalau saya sering bergelut dengan masalah filosofi fikri, kampus-kampus mahasiswa pada mengeluh pada saya, ada yang bertanya gitu ya, Ustaz, sekarang orang mengatakan kalau kita belajar sains itu jadi sekuler, ya, oh betul kayak begitu. Ya kalau orang Barat belajar sains ya sekuler. Tapi kalau orang beriman belajar sains bertambah iman, insya Allah bertambah iman. Ada yang bertanya pada saya, apa kira-kira nanti dalam waktu dekat kalau sains makin hebat kita bisa mengkudeta Allah? Saya bilang masih jauh kemampuan kita dari mengkudeta Allah. Ya, alam semesta ini begitu luas, kita tuh keluar dari tata surya aja belum pernah. Ke planet terdekat aja baru mimpinya aja baru Mars. Belum terjadi kita ke Mars itu belum terjadi. Ya, belum terjadi seperti yang dibayangkan dalam Star Wars, Star Trek, masih jauh banget. Nggak ada yang terjadi. Ya, udah keluar dari tata surya kita belum, udah keluar dari galaksi masih jauh. Dan ada di dalam semesta ini ada miliaran galaksi. Miliaran saya bayangkan. Sementara satu galaksi aja ada miliaran planet juga. Ya. Jadi masih jauh sekali ilmu kita dari ilmu Allah. Tidak akan dalam waktu dekat manusia berbuat makar pada Allah, nggak akan terjadi. Kita belajar seumur hidup, nggak pakai istirahat pun, nggak akan sampai kemana-mana. Sampai hari ini penelitian-penelitian yang kita buat di kuliah, S2, S3, semuanya tentang apa yang terjadi di bumi. Nggak jauh-jauh. Bumi saja belum selesai kita eksplorasi. Laut terdalam di bumi ini itu lebih dalam daripada tingginya gunung tertinggi. Jadi gunung tertinggi di dunia Himalaya kalau dicelup ke dalam laut itu tenggelam ya. Adakah manusia sampai ke laut terdalam? Belum sampai. Mungkin beberapa tahun lalu ada yang pernah dengar kabarnya ada wisata Titanic. Ya, jadi bangkai Titanic itu jadikan wisata. Lalu orang naik kapal selam kecil ke dalam situ. Itu belum laut yang dalam-dalam amat, tapi kapal selamnya remuk karena tekanan air. Padahal di kedalaman yang sama ikan masih modal mandir. Ya. Jadi Allah bisa bikin ikan yang bisa berenang dengan leluasa di tempat di mana kapal selam remuk. Nah, padahal itu belum laut yang dalam banget, itu di laut Atlantik. Apakah sudah laut terdalam? Jauh banget, masih jauh, jauh sekali. Ya. Kita belum bisa menaklukkan ilmu Allah di muka bumi ini belum. Ya, apalagi di alam semesta jauhan. Justru kalau orang beriman belajar sains, insya Allah imannya bertambah, bukan berkurang. Tak akan kita sampai pada kesimpulan alam semesta kita ada yang menciptakan. Semua ini kebetulan. Yang mau hidup biasanya bukan orang yang belajar sains. Ya. Jadi segala bidang ilmu ini harus kita benahi. Oleh karena itu tugas kita adalah memotivasi diri kita, anak-anak kita, selain belajar ilmu agama, juga mempelajari 1-2 ilmu yang lain. Ya. Yang walaupun bukan ilmu syariat, tapi semua harus didorong. Karena sebagai umat kita punya kewajiban. Harus ada di antara kita yang jadi dokter, harus ada yang jadi insinyur, harus ada yang jadi pakar militer, harus ada yang jadi pakar ilmu sejarah,
harus ada jadi pakar ilmu sosiologi dan sebagainya. Inilah PR kita semua. Dulu di masa-masa ketika Islam berjaya di Andalusia, di Baghdad, tidak ada dikotomi semacam itu. Semua orang senang belajar. Ya, semua orang senang belajar. Dan rata-rata orang menguasai 1-2 ilmu, 2-3 ilmu. Ada orang ahli fikih tapi sekaligus ahli astronomi. Ada orang ahli tafsir Quran tapi sekaligus juga ya, pakar kedokteran. Itu hal yang biasa di zaman itu. Banyak cendekiawan yang semacam itu. Dan semangat itu yang harus kita kembalikan sekarang. Kalau kita mau kembali menjadi peradaban Islam, kita harus kembalikan kecintaan kita pada ilmu, kelezatan kita dalam mencari ilmu, terus menemukan kembali lezatnya ilmu. Dan dengan cara demikian, mudah-mudahan, kalau saya melihat di zaman sekarang kesadaran untuk itu sudah mulai tumbuh, sudah mulai banyak orang yang menyadari ya, bahwa pentingnya ilmu dalam segala hal, ya, dalam segala bidang. Ya, memang kita harus menguasai kembali. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayahnya untuk berkontribusi dalam kembali kejayaan peradaban Islam. Mudah-mudahan kita sempat melihat kembalinya kejayaan peradaban Islam yang kita impikan, dan kalaupun kita tidak melihatnya, mudah-mudahan kita termasuk yang berkontribusi mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.